Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini Pratiwi. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran sesuai tempat dan waktu turunnya ayat tersebut. Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah memberikan perhatian besar terhadap ulama untuk meneliti Al-Quran ayat demi ayat, surah demi surah, untuk diterbitkan sesuai dengan di mana tempat turunnya ayat dan surat tersebut. Contoh surah Makkiyah ada Al-Fatihah, Al-A'raf, Yunus, dan Al-Kahfi. Dan contoh surah Madaniyah ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Tetapi ada juga ayat-ayat Makkiyah yang berada di dalam surah Madaniyah. Contohnya surah Al-Anfal ayat 30. Mengenai ayat ini, Mutakil mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah. Ada juga ayat-ayat Madaniyah di dalam surah Makkiyah. Contohnya surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Adapun yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah, seperti surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini diturunkan di Mekah tetapi sebenarnya Madaniyah karena diturunkannya selepas tahun Hijrah. Ada juga ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Contohnya surah Al-Mumtahanah. Surah ini diturunkan di Madinah tetapi seruannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat dan surah Makkiyah umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyah umumnya panjang-panjang. Yang kedua, ayat dan surah Makkiyah umumnya berbicara tentang ketauhidan, sedangkan ayat dan surah Madaniyah berbicara tentang sosial, kemasyarakatan, dan hukum. Faedah mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah ini, yang pertama, dapat dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.